Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, wassalatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segenap puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita daripada alam kegelapan sampai kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Penghormatan saya kepada Bapak Ibu guru yang berhadir di ruang yang kita cintai ini, guna dan maksud yaitu untuk berbagi budaya positif dan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman. Saya selaku CIP Angkatan 11 dari SMA Negeri Enam Semai, yaitu Bapak Faisal Mirza, pengampu mata pelajaran seni budaya. Next. Adapun tujuan dari pada budaya positif yaitu memberikan pemahaman tentang budaya positif, kemudian membangun kolaborasi budaya positif bersama-sama menerapkan budaya positif di sekolah tempat tinggal kita. Adapun konsep inti dari budaya positif yang kita terapkan yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian ada nilai kebajikan. Kemudian ada kebutuhan dasar, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi. Kita lihat sedikit teori kontrol dari Dr. William Glasser. Dia meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu bagaimana ilustrasi guru mengontrol murid, kemudian bagaimana ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat di tabel teori kontrol tersebut. Kemudian ada tabel stimulus respon, ada teori kontrol. Pada stimulus respon yaitu yang sebenarnya yang kita pikirkan atau yang kita yakini realita atau kebutuhan manusia itu sama. Sebenarnya pada teori kontrolnya, realitasnya, kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat semua hal itu sama. Padahal pada teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, yang sebenarnya kita pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, kemudian pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Yang sebenarnya adalah pada teori kontrol semua orang berperilaku memiliki tujuannya masing-masing. Kemudian pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Yang sebenarnya pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya, kemudian pada stimulus respon dapat kita lihat lagi, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kemudian pada stimulus responnya lagi, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru tentunya ya. Kemudian pada stimulus respon ada model berpikir menang atau kalah. Jadi orang bisa berpikir menang atau kalah. Itu pada teori kontrol, model berpikir menang sama dengan menang, seperti itu ya. Next. Kemudian pada disiplin positif seperti halnya kita ketahui yaitu pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, termasuk peserta didik menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab.
Mari kita tanyakan sekarang kepada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Pernahkah Bapak Ibu atau kita semua di sini melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman ataupun pujian dari orang lain, kemudian untuk mendapatkan hadiah kita melakukan sesuatu, atau untuk mendapatkan uang? Apalagi ya kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Tentunya sangat banyak ya alasan orang yang beragam melakukan sesuatu demi sesuatu seperti itu. Ada nilai kebajikan yang dapat kita lihat di sini pada profil belajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya. Yang kedua yaitu keterampilan hidup. Pada poin keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik pada dari kita ya, memberikan yang terbaik dari diri kita. Next, kebutuhan dasar manusia. Apa sih yang disebut dengan kebutuhan dasar manusia? Yaitu seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tentunya ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kita melakukan sesuatu karena keinginan kita untuk mencapai sesuatu atau keinginan kita untuk mendapatkan sesuatu. Ya, ini dapat kita lihat 5 kebutuhan dasar manusia. Saya di sini mengambil teori. Next. Yang pertama ada teori fisiologis, yaitu atau physiological needs, yaitu kebutuhan ini adalah yang paling dasar dan harus dipenuhi terlebih dahulu. Ini mencakup tentang makan, minum, tempat tidur, ya, atau tempat berteduh dan oksigen. Contoh konkretnya adalah ketika seseorang merasa lapar, maka mereka akan fokus untuk mencari makanan. Ya, tidak membiarkan hal-hal yang lain seperti pertemanan atau pengakuan sosial yang lainnya. Otomatis terlebih dahulu dia harus memenuhi apa yang menjadi hajatnya terlebih dahulu, yaitu tentang kebutuhan fisiologisnya tadi. Ya. Kemudian ada kebutuhan akan rasa aman atau safety need. Ya. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, individu akan menjadi rasa aman ya, rasa aman secara fisik dan rasa aman secara psikologis. Ini meliputi keamanan fisik, stabilitas, perlindungan dari bahaya dan kebebasan dari ancaman seperti kejahatan atau bencana alam. Contoh konkretnya adalah ketika seseorang memiliki rumah ya, yang memiliki rumah yang aman dan terlindung, mereka akan merasa lebih tenang dan stabil secara emosional daripada mereka tinggal di lingkungan yang tidak aman. Tentunya ya, rasa aman ini semoga kita inginkan ya, semua orang menginginkannya, yaitu aman dari tempat tinggal kita, aman dari lingkungan kita, aman dari pergaulan kita, dan aman dalam kehidupan kita. Saya rasa semua kita menginginkannya. Next. Kemudian kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, social need. Ini semua kita juga membutuhkannya gitu. Yaitu setelah kebutuhan fisiologis tadi dan rasa aman terpenuhi, muncullah kebutuhan akan hubungan sosial kita, hubungan hablum minan nas, gitu ya, cinta kasih sayang sesama manusia, dan rasa memiliki dan rasa ingin dimiliki juga. Contoh konkretnya adalah ketika seorang merasa cintai dan memiliki hubungan yang baik dengan keluarga ataupun pasangannya, mereka akan merasa lebih bahagia dan terhubung secara emosional. Kita juga ingin dihargai di sini ya, gitu. Ini sebagai salah satu wujud kasih sayang gitu, dan rasa perhatian dari orang lain kepada kita. Itu juga sebaliknya. Kemudian kebutuhan akan rasa penghargaan atau esteem needs. Setelah kebutuhan akan kasih sayang terpenuhi, individu tentunya mencari penghargaan dan pengakuan
daripada orang lain. Kita memiliki sebuah kemampuan, kita memiliki sebuah skill ataupun yang lain, atau prestasi ataupun prestasi, ya. Tentunya ini kita ingin akan sebuah status, yaitu sebuah pengakuan dan merasa dihargai dalam masyarakat dan lingkungan sosial kita, tentunya. Next. Kemudian ada kebutuhan akan aktualisasi diri. Tingkatan tertinggi dalam hierarki Maslow, seperti yang saya jelaskan tadi, saya mengambil daripada teori hierarki Maslow. 5 kebutuhan dasar manusia ini adalah kebutuhan untuk mencapai potensi pribadi secara maksimal. Bagaimana kita di sini berupaya dan berusaha untuk menggali potensi dan mencapai potensi yang setingginya dalam diri kita, untuk mengaktualisasi diri kita sebaik-baiknya gitu, mengembangkan bakat dan minat pribadi dan merasa memenuhi tujuan hidup. Contoh konkretnya adalah ketika seseorang mengejar impian dan tujuan hidup mereka, seperti menjadi seorang seniman terkenal, ilmuwan, dan berkontribusi besar, atau pemimpin yang membawa perubahan positif dalam masyarakat. Semua itu diimpikan oleh manusia yang mempunyai impian, ya, impian untuk sebuah perubahan dan impian untuk dapat memberikan hal-hal yang positif kepada lingkungannya. Ya, next. Ya, sekarang mari kita lihat motivasi perilaku manusia. Ya, Dian Carlson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia di sini. Dian Carlson di sini dia membagikan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Tentunya di sini dibagi ke dalam 2, ada motivasi yang bersifat ekstern dan ada motivasi yang bersifat intern. Tentunya motivasi yang bersifat ekstern itu motivasi yang timbul dari luar, karena seseorang memberikan harapan atau memberikan dorongan atau dukungan kepada kita. Oleh karenanya termotivasi kita untuk melakukan sesuatu gitu, ya. Kemudian motivasi intern, yaitu motivasi yang timbul dari diri kita, semangat dari kita, keinginan dari diri kita, tanpa mengharapkan imbalan atau penghargaan daripada orang lain, tanpa mengharap sesuatu dari orang lain, tapi murni karena keinginan dari kita ingin melakukan sesuatu, karena murni ketulusan dari kita. Itu motivasi intern, ya. Ya, next. Disiplin. Dalam hal ini, disiplin ada bersifat hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bagaimana disiplin yang bersifat hukuman? Artinya tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, hukuman apa yang akan terjadi pada dia. Kemudian bersifat satu arah, ya, bersifat satu arah, yaitu dari si pemberi hukuman. Kemudian berupa hukuman fisik atau fisikis, ya. Hukuman ini dapat berupa fisik atau fisikis. Mungkin berupa hukuman fisik seperti push up, sit up, ataupun yang lain-lain. Sedangkan hukuman fisikis ini bersifat dengan hukuman mental, yaitu bullying, bersifat ya, contohnya yang konkret lah bullying mungkin yang sering kita temui, ya, seperti itu. Itu langsung mungkin kena psikisnya seperti itu, ya. Kemudian ada konsekuensi ini bersifat terencana atau sudah disepakati. Ini konsekuensi, artinya disepakati dan direncanakan oleh kedua belah pihak. Jika tidak tercapai, konsekuensinya apa? Jika terjadi sesuatu dari rencana ini, konsekuensinya apa? Ini konsekuensinya biasanya itu diterima oleh kedua belah pihak atau ditanggung oleh kedua belah pihak, seperti itu, ya. Murid tetap dibuat tidak nyaman dan konsekuensi ini, ya. Murid tetap dibuat tidak nyaman.
Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Arti memonitor di sini karena ada yang konsekuensi. Tentunya murid ini selalu memonitor, memantau, ya, memantau tingkah laku dan segala macam yang terjadi pada pihak kedua tadi, ya, selaku yang mengikat konsekuensi tadi. Kemudian ada restitusi. Restitusi adalah yaitu ada proses menciptakan kondisi bagi murid. Nah, ini restitusi, ya. Artinya restitusi bisa jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Itu restitusi. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya, ini bagian-bagian dari restitusi, ya, untuk mengembalikan murid ke dalam masyarakat dan bisa dihargai seperti biasanya. Ini adalah tujuan daripada restitusi. Next, ada 5 posisi kontrol guru yang harus kita pahami. Yang pertama, ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Di sini nanti kita bisa melihat di mana posisi kita. Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat rasa bersalah, apakah sebagai pemantau, teman, ataupun manajer. Sekarang mari kita melihat sekilas tayangan video tentang 5 posisi kontrol. Ya, nanti di sini kita posisikan diri kita di mana letak posisi kita yang sebenarnya, yang seharusnya gitu. Baik, silakan diputar. Selamat menikmati. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah menyaksikan beberapa posisi kontrol berdasarkan video Naren tadi. Tentunya kita bisa menyimpulkan kira-kira kita di sini baiknya kita berada di posisi mana Bapak Ibu? Di posisi mana kira-kira? Manajer. Bagus, tepat sekali. Karena kita sebagai seorang guru, otomatis kita harus memberikan contoh atau hal positif kepada siswa untuk bisa lebih maju dan siswa pun bisa lebih aktif, tidak merasa bersalah dan tidak merasa dan tidak sampai menyimpan rasa dendam ya kepada guru. Mungkin kalau kita sebagai penghukum, siswa ini kemungkinan akan marah dan mendendam dan bersifat agresif. Bisa jadi dia suatu saat berupaya untuk melakukan hal-hal yang lebih dilarang oleh peraturan-peraturan yang berlaku gitu ya. Kemudian itu juga rasa bersalah, dia akan terus tertekan batinnya memikirkan kata-kata kita gitu, bahwa kita merasa bahwa dia itu tidak bisa memberikan yang terbaik kepada orang lain, dia merasa gagal dalam hidup ini gitu ya. Next ya.
Itu juga sebagai seorang teman, mungkin sebagai seorang teman ini mungkin kurang tepat juga dalam hal ini. Kita terlalu dekat dengan murid, intinya di sini murid kalau dia sudah menganggap kita sebagai teman, berarti segala sesuatu hal dia akan meremehkan gitu ya, meremehkan apa yang kita perintahkan, otomatis dia sulit untuk dia patuhi dan sulit untuk dia jalankan karena menganggap sesuatu itu hal yang enteng. Kita punya teman, itu teman kita gitu, dia akan merasa setara dengan kita, antara guru dengan murid dengan guru, dia akan merasa setara gitu. Ini saya rasa juga hal yang kurang baik gitu. Kemudian sebagai pemantau di sini seperti saya jelaskan tadi, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Di sini juga saya rasa juga kurang baik, nanti ujung-ujungnya siswa menjadi emosi, terlalu kita dikte, terlalu kita pantau, dia akan terus merasa bersalah juga seperti itu ya. Ya, posisi manajer. Kemudian berikutnya posisi manajer. Inilah mungkin posisi yang terbaik bagi kita sebagai seorang pendidik. Posisi manajer ini kita mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kita di sini mengajak murid untuk aktif dan berpikir kritis serta bertanggung jawab ya atas apa-apa yang dilakukannya atau bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. Nah, itu khususnya ya kan. Kemudian kita perlu mengacu kepada resolusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Dalam hal manajer ini kita secara langsung sebenarnya sudah mendisiplinkan murid untuk bisa bertanggung jawab juga kepada orang lain, menghargai sesama dan saling membina, setidaknya antara teman dengan teman seperti itu ya. Next, Bu. Posisi kontrol apakah kita ini pada ini tadi sudah saya tanyakan, mungkin bisa dilewatkan saja. Tentunya di sini kita lebih memilih posisi kontrol sebagai manajer ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu guru hebat semuanya, berikut adalah keyakinan kelas. Mengapa kita harus melakukan keyakinan kelas? Mengapa kita tidak membuat peraturan kelas gitu? Apa sih bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Mungkin Bapak Ibu guru yang telah membuat keyakinan kelas di kelasnya, mungkin di sini dapat menjelaskan sedikit apa sih bedanya antara keyakinan dan peraturan kelas. Mungkin Ibu Filia. Ada Bu Filia? Ada. Sini Bu Filia. Biar jelas suaranya. Terima kasih Pak Faisal. Saya akan mencoba membedakan mengapa harus keyakinan kelas atau mengapa tidak peraturan kelas saja. Karena keyakinan kelas ini dibuat sesuai dengan mimpi atau harapan yang diinginkan oleh siswa di dalam kelas. Dengan kata lain, sesuai dengan kesepakatan bersama antara siswa dan guru. Nah, kemudian lahirlah satu keyakinan di mana siswa ini harus mentaati keyakinan apa yang sudah disepakati bersama. Nah, seperti itu. Nah, mengapa tidak peraturan? Jika peraturan, ini sudah jelas bahwa peraturan sangat berkaitan dengan hukuman. Jadi ada hal yang harus dipatuhi karena sudah ada peraturan yang ditetapkan, pasti ada hukuman nantinya. Nah, seperti itu. Ya, Terima kasih. luar biasa ya. Beri tepuk tangan kepada Ibu Filia. Ya, bagus sekali ya. Berarti keyakinan bersifatnya dua arah, kesepakatan dua arah yang disepakati. Sedangkan peraturan ini bisa jadi bersifatnya satu arah dan mendekati kepada hukuman kalau peraturan ini ya.
Mudah-mudahan kita di dalam kelas, Bapak Ibu hebat semuanya, bisa melaksanakan keyakinan kelas yang bersifat dua arah, dan anak pun ketika mengingat keyakinan tersebut, artinya keyakinan ini yang dibuat oleh mereka sendiri dan dipatuhi oleh mereka sendiri, ya, dijalankan oleh mereka sendiri tanpa keterpaksaan dari orang lain. Next, Bu. Baik. Keyakinan kelas, apa sih yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan kesepakatan yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Ya, tepat sekali seperti dijelaskan oleh Ibu Filia tadi, yaitu kesepakatan antara dua arah guru dengan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid di dalam kelas. Bahkan di sini saya rasa tidak hanya harus di dalam kelas, bisa jadi di lingkungan tempat mereka belajar, itu di lingkungan sekolah, gitu ya. Ini bisa jadi keyakinan ini dibuat untuk lingkungan sekolah, ya, untuk meningkatkan budaya positif bagi murid peserta didik dan guru, gitu ya. Kemudian bagaimana kata-kata yang harus dilanjutkan dalam keyakinan kelas? Itu bersifat abstrak, berupaya pernyataannya secara universal, yaitu menyeluruh, ya, menyeluruh gitu. Kalimatnya positif, bisa diterima, ya kan? Tidak ada kata-kata misalkan dilarang. Dilarang itu kira-kira kalimat positif apa kalimat negatif? Negatif, ya. Itu salah satunya, ya. Jadi upayakan dalam menyusun atau membuat keyakinan kelas itu menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Keyakinan ini tidak perlu banyak dia, hanya cukup sedikit. Yang penting anak-anak paham dan mudah untuk diingatnya, sehingga mudah direalisasikan di dalam kelas dan lingkungan tempat dia belajar, gitu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan lingkungan sekolah, tentunya keyakinan kelas ini disesuaikan dengan kebutuhan kita di dalam kelas, sesuai dengan belajar kita di dalam kelas. Terkadang ada guru atau ada mata pelajaran yang berhajat atau berkaitan dengan internet, itu dengan online. Tentunya di sini mungkin hal yang paling efektif, mungkin di sini siswa dibolehkan memakai HP di dalam kelas dengan seizin guru mata pelajaran. Itu ya. Ini bisa saja. Artinya siswa dibolehkan memakai HP dengan seizin guru mata pelajaran, karena kita sama-sama tahu di era globalisasi digital sekarang tidak ada siswa-siswi yang tidak mempunyai HP. Rata-rata mereka mempunyai HP, rata-rata mereka memain gadget, ya, TikTok, Facebook dan lain-lain, gitu. Hal ini kita arahkan mereka untuk hal-hal yang positif, gitu. Kemudian melibatkan semua warga sekolah, artinya disetujui oleh semua warga sekolah, itu. Makanya kata-katanya tadi harus universal, tidak bersifat khusus, ya. Baik, berikutnya. Baik, ini dapat kita lihat segitiga restitusi. Tadi kita sudah lihat segitiga restitusi. Itu ada beberapa langkah dalam membuat segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagaimana cara kita menstabilkan identitas? Bagian dasar dari segitiga restitusi yaitu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, gitu ya. Jadi kita mengubah mindset dia supaya dia tidak tertekan dengan kesalahannya sendiri dan dia bisa berpikir positif. Dari kesalahan ini dia menjadi orang yang sukses. Kemudian dalam hal menstabilkan identitas, apa sih yang kita buat? Berbuat salah itu, ini contohnya ya, misalkan berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Itu contoh-contoh kata-katanya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, ini bisa jadi kita bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, ini beberapa contoh dari segitiga
restitusi dalam konteks menstabilkan identitas, ya. Bisa Bapak Ibu lihat. Kemudian terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, kamu berhak merasa begitu. Itu salah satu kata-kata yang bisa kita utarakan, ya. Next, Bu. Kemudian langkah yang kedua itu memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah. Ya, kita lihat dulu artinya apa kesalahan dia. Nah, misalkan dengan kata-kata, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita menanyakan kembali alasan dia. Kenapa dia melakukan hal itu? Karena seperti tadi di penjelasan pertama, dia melakukan hal itu pasti punya alasan tersendiri, ya, punya alasan tersendiri. Yang kita pikirkan sama dengan dia, ternyata tidak. Orang melakukan sesuatu karena ada alasannya tersendiri. Seperti halnya orang mencuri. Kenapa dia mencuri? Otomatis karena alasan tersendiri. Ketika ditanya oleh Pak Polisi, mungkin bisa jadi karena lapar dan lain-lain, ya. Next. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, dalam hal menanyakan keyakinan ini, contohnya kata-kata yang kita utarakan, apa keyakinan kelas kita? Ini jika di dalam kelas, misalkan ada siswa membuat gaduh atau mengganggu teman yang lainnya, mungkin kita bisa ingatkan kembali apa keyakinan kelas kita. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, ya, tadi, ya. Kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi hal-hal pertanyaan seperti ini pertanyaan seperti umum, kita kembalikan kepada si anak, dan anak akan menemukan jawabannya sendiri, begitu. Mereka akan sadar dan mereka akan bisa menjelaskan jawabannya, yang pada akhirnya mereka bisa tahu bahwa yang dilakukannya itu artinya sesuatu hal yang dilarang atau yang tidak bagus, gitu, dan dia bisa merubah untuk menjadi sebuah yang lebih baik, sesuatu yang lebih baik. Contoh penerapan segitiga restitusi. Di sini mungkin ada videonya, bisa diputar, Bu, ya, bisa diputar, ya. Nah, dalam PPT, ya. Ini contoh video yang saya buat, bentuk segitiga restitusi. Di next aja, Bu. Ya, baik Bapak Ibu guru hebat semuanya. Dari tadi sampai sekarang dapat kita simpulkan, yaitu budaya positif harus dibangun untuk menumbuhkan motivasi internal untuk menerapkan disiplin positif bagi murid, yang nantinya akan mempengaruhi pencapaian visi dan misi sekolah. Jadi dalam hal ini, budaya positif ini harus dilakukan bersama-sama, tidak bisa kita lakukan sendiri-sendiri, ya. Jika kita hidup dalam organisasi, misalkan di lingkungan sekolah seperti ini, bahkan di lingkungan masyarakat juga demikian, ya. Membangun budaya positif tentu saja tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi, seperti saya jelaskan tadi, kolaborasi dengan semua stakeholder yang ada di lingkungan sekolah, mulai dari kepala sekolah sampai ke komite sekolah, ya. Dan dibutuhkan dukungan orang tua dan masyarakat di sekitar tentunya, ya. Dalam hal ini membangun budaya positif yang kita pikir dalam hal ini mungkin susah, ternyata kalau kita lakukan mungkin menjadi mudah dan menjadi biasa, ya, menjadi suatu pembiasaan bagi kita, seperti itu. Mungkin dalam hal ini Bapak Ibu guru hebat semuanya, dari sekilas pemaparan saya tentang budaya positif, ada mungkin hal-hal yang mau ditanyakan oleh Bapak guru hebat, saya persilahkan. Mungkin Ibu Mukni mau menanyakan sesuatu. Ibu Mukni, silakan Ibu Mukni. PPT berapa?
Baik, terima kasih Pak Faisal ya. Sangat bagus pemaparannya. Baik, mungkin tadi kan Bapak sempat menyinggung tentang praktik segitiga restitusi ya. Bisa tidak Bapak seandainya itu ada kasus siswa ya, siswanya itu misalkan kedapatan merokok. Nah, bisakah Bapak menjelaskan tahapan validasinya bagaimana kira-kira dan menstabilkan emosinya seperti apa, dan bagaimana juga dengan menanyakan keyakinan, mungkin di situ sedikit tambahan ya. Ya, baik Pak Faisal, mohon penjelasan kasus anak yang merokok. Yang sedang merokok ya. Ya, kedapatan. Ya. Terima kasih Bu Mukni, pertanyaan sangat bagus. Mungkin ini kalau dibilang sering terjadi, tidak juga. Kalau dibilang tidak pernah terjadi, ada terjadi. Bulan kasus rokok ini pun hampir semua kita pernah menanganinya ya. Yang namanya siswa bermacam-macam tadi. Jadi dalam hal ini, tadi sebenarnya ada video yang bisa kita putarkan. Itu salah satu dari kasus tersebut ya. Misalkan salah satu ketika kita dapatkan anak-anak yang merokok, tadi saya bilang, kita memahami dulu kesalahannya itu di next book. Di sini menstabilkan identitas dulu. Kita panggil dia misalkan Andri, bisa kamu ke ruangan saya sebentar, mungkin dengan kata-kata seperti itu ya kan, mungkin kita buat dia lebih nyaman gitu. Andri, kita duduk di sini sebentar, Bapak mau berbincang-bincang dengan kamu sebentar, ini ruangan sangat adem, mungkin bisa kita membuat kita bisa lebih tenang Andrea. Kemudian kita bisa menanyakan dulu tentang apakah dia sudah sarapan ataupun sudah jajan ya kan, otomatis dia merasa rileks. Artinya di sini seperti hipnotis, kita bisa membuat dia lebih rileks ya kan. Kemudian ini namanya menstabilkan identitas ya, pertanyaan seperti itu ya. Andri, gitu ya, bisa kamu ke rumah saya sebentar, kayak gitu kan, Bapak mau bicara dengan kamu sebentar. Kemudian baru kita tuju kepada masalah. Ya, validasi tindakan yang salah. Jadi baru kita menanyakan. Ya kan? Tadi Bapak melihat atau tadi Bapak mendapat laporan ya kan, dari teman kamu gitu. Kamu sedang merokok di kamar mandi. Apa itu benar Andi? Seperti itu. Mungkin kita bisa menanyakan hal itu dengan lemah lembut. Saya rasa anak bisa lebih jujur dengan kita karena kita sudah membuat relaksasi daripada si anak. Ya, seperti itu. Kemudian kita di sini bisa memberikan respon yang positif ke dia. Istilahnya, kamu tahu nggak merokok, efek dari merokok tersebut? Sebelum kita memberikan aturan-aturan sekolah, ya. Jadi dia mungkin akan menjawab pertanyaan kita tadi. Kamu tahu nggak efek dari merokok tersebut? Tahu Pak? Pasti dia menjawab tersebut. Apa salah satunya efeknya? Dia mungkin akan menjelaskan efek dari merokok. Ya, mungkin salah satunya membuat kita menjadi mandul Pak, yaitu ya, dan hal-hal lain. Ya, yang positif. Kemudian setelah itu kita bisa memberikan merokok itu di sekolah. Menurut kamu dibenarkan atau tidak? Gitu. Nah, ini kita langsung menuju kepada peraturan, gitu kan? Menurut kamu di sekolah kita merokok itu dibenarkan atau tidak? Gitu. Tidak Pak, gitu. Baik, nanti merokok itu dilarang di lingkungan sekolah. Ya. Kemudian kita menanyakan lagi kepada dia, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan menurut kamu supaya kedepannya kamu tidak lagi merokok, kayak gitu. Kita menanyakan lagi ke dia, dan dia di sini mungkin akan memberikan solusi sendiri. Salah satunya mungkin jawaban yang bisa dia berikan
Dan hal ini mungkin pernah terjadi juga pada saya ketika saya tanyakan kepada si anak. Sebenarnya Pak, saya karena sudah jadi kebiasaan, jadi saya ingin merokok. Jadi untuk mengubah supaya kamu tidak merokok, apa kira-kira bisa? Makan sirih Pak, kayak gitu. Mungkin yang sudah menjadi kebiasaan bagi dia, ya kan? Untuk merubahnya, makan sirih Pak, permen Pak, seperti itu. Mungkin seperti itu. Jadi dengan membuat dia sadar terlebih dahulu terhadap efek yang terjadi dari rokok, ya, efek negatif yang ditimbulkan dari rokok, dia sadar. Ya, dia sadar bahwa rokok itu dapat mengganggu kesehatan bagi dia sendiri. Setelah itu baru kita arahkan dia tentang larangan merokok di lingkungan sekolah, dan dia akan menjawab sendiri. Dan di situ pun dia sadar bahwa di lingkungan sekolah dilarang merokok. Kemudian kita menanyakan kepada dia, kenapa kamu merokok? Kenapa kamu merokok juga, seperti itu. Dan dia akan memberi alasan tadi yang membuat dia itu benar, membuat dia itu benar. Kemudian disitulah kita memberikan solusi penguatan kepada dia, seperti itu, dengan tidak menyalahkan dia. Artinya menguatkan kembali solusi yang diberikan oleh dia tadi, gitu. Contohnya seperti saya jelaskan tadi, Ibu Mukni, mungkin saya bisa permen dengan permen Pak, atau makan sirih, itu untuk mengubah kebiasaan saya merokok, atau keinginan saya untuk merokok, yaitu ya seperti itu, atau minum kopi Pak, seperti itu. Itu hal-hal yang dia dapatkan sendiri. Mungkin seperti itu Ibu Mukni, ya seperti itu ya. Jadi dalam hal ini kita tidak menghukum siswa, dan kita tidak membuat siswa ini rasa bersalah. Kita berikan kepada dia dukungan-dukungan yang positif untuk menemukan kesalahan dia sendiri, dan solusinya dia temukan sendiri oleh siswa. Ya, mungkin itu saja saya Mukni. Yang lain mungkin ada yang ingin bertanya. Tapi sudah cukup ya. Ada, terima kasih. Terima kasih atas kesediaan waktunya, dan terima kasih atas segala pemahamannya, dan terima kasih atas segala respon positifnya. Harapan saya adalah budaya positif ini bisa kita terapkan di lingkungan sekolah secara bersama-sama, ya, yang akan berefek kepada siswa-siswa kita dan kita sendiri di sini. Dengan adanya budaya positif, mungkin saya rasa akan membuat kenyamanan bagi kita sendiri dalam menjalankan tugas kita selaku pendidik, ya, dan akan membuat keamanan dan kenyamanan juga bagi siswa-siswa kita dalam menimba ilmu bersama-sama kita. Terima kasih. Saya akhiri, hadanallahu alaikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi, hari ini kita membuat kesepakatan kelas, ya, menyambut dengan mata pelajaran yang Bapak ambil. Jadi kesepakatan kelas ini kita buat bertujuan untuk membangun lingkungan yang positif dan kondusif, membuat kenyamanan dalam belajar, ya, sehingga proses belajar mengajar kita berjalan dengan baik, dan tentunya tercapai hasil yang kita harapkan. Pencapaian dari materi bisa diwujudkan dengan baik. Kesepakatan kelas ini itu dibuat di dalam kelas secara bersama-sama antara guru dan siswa. Jadi di sini kalian yang membuat peraturan, kalian yang menyepakati, dan kalian yang akan melaksanakan kesepakatan tersebut. Jadi fungsi Bapak di sini hanya memfasilitasi kalian saja, mengontrol, ya kan?
Jadi sama-sama kita, sehingga proses belajar mengajar kita menjadi kondusif, jadi aman dan aman, ya, serta menyenangkan. Nah, sudah paham? Terlebih dahulu, seperti halnya sudah kita buat di papan tulis, yang pertama, lebih dahulu kita coba identifikasikan masalah yang sedang muncul di dalam kelas kita. Masalah yang sedang muncul di saat proses belajar mengajar. Pasti banyak masalahnya kan? Banyak kan? Banyak. Sehingga dengan adanya masalah tersebut membuat kawan-kawan yang sedang belajar terganggu, membuat kita semua tidak nyaman dalam belajar. Semua masalah yang ada di dalam kelas. Kemudian setelah kita identifikasikan masalah, kita munculkan semua masalah yang ada. Ya, kita munculkan masalah yang ada, kemudian kita mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan kita buat kesepakatan kelas. Artinya dengan adanya kesepakatan kelas, masalah-masalah yang tadi munculnya bisa terhilangkan. Ya, masalah besar, yang besar bisa dikecilkan, yang kecil bisa kita hilangkan. Gitu ya. Ini bisa kita sepakati secara bersama-sama ya. Paham ya? Paham. Terima kasih. Ini di tangan Bapak ada kertas post-it. Ya, ada kertas post-it namanya ya. Di kertas ini ada warna pink, ada warna peach, ada warna hijau, ada warna kuning dan kuning kunyit. Kertas ini ya. Kita sepakati. Ya, kita sepakati nanti warna pink kita akan menulis tentang masalah apa, warna hijau apa, warna peach apa, kuning apa, dan kuning kunyit apa. Ya, boleh? Kalian boleh menggunakan bahasa kalian, ya, bahasa sehari-hari kalian supaya kalian lebih terbuka, lebih fresh. Nanti setelah kita munculkan semua solusinya di sini, solusi baru kita musyawarahkan, kita dapatkan hasilnya yang akan menjadi keyakinan kelas nantinya ya, yang akan kita laksanakan hari demi hari dalam proses belajar mengajar ya kan, dan kita patuhi tentunya ya. Oke. Baik, di sini Bapak butuh asisten satu untuk menulis. Siapa yang mau kira-kira? Siapa? Boleh? Nah, silakan. Bagi Bapak tulis ya. Bisa. Dan Bapak butuh asisten sekali lagi untuk membagikan kertas post-it ini. Siapa? Boleh kamu? Boleh? Silakan. Warna kuning kunyit. Kalau kita bagikan masalah dulu ya, bagikan masalah dulu. Oke? Oke? Kita bagikan masalah dulu. Kira-kira apa masalah yang sering muncul di kelas kita ini? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan aja. Oke, silakan. Apa masalahnya? Tidak menerima nasihat. Tidak menerima nasihat, please. Siswa tidak menerima nasihat kan? Kemudian apa lagi? Rahmat. Ayo, silakan Rahmat. Apa Rahmat? Apa? Oh ya. Siswa masalah sepatu ya. Siswa tidak menjaga kebersihan kelas. Ya. Maksudnya di saat Rahmat melarang tidak boleh memasuk sepatu, mereka memasukkan sepatu. Kebersihan ya. Ya, apalagi masalahnya? Ya, silakan. Bermain HP di saat jam belajar. Ya, bermain HP di saat jam belajar. Apalagi? Ya. Berbicara saat jam pelajaran berikutnya.
Oke. Apa lagi? Apa lagi? Kamu boleh. Keluar masuk kelas tanpa izin. Ya, keluar masuk kelas tanpa izin. Apa ini? Apa lagi? Apa lagi? Ada? Pasti ada. Ayo coba dulu diingat. Yang cowok. Ya. Tidak menghargai pendapat orang lain. Please, tidak menghargai pendapat orang lain. Untuk terlambat masuk kelas, ya kan? Boleh juga. Nanti kita balik aja. Sambung ke samping. Sapa. Apa lagi? Banyak sekali nih. Tidur di saat jam belajar ada? Tidur di saat jam belajar. Itu karena suruh tidur ya. Nggak berani. Saat jam belajar apa lagi? Makan di saat jam belajar. Ya, apa lagi? Apa lagi? Tidak mengerjakan PR. Saling membuli, ada nggak di sini? Membuli kawan? Ada ya, alhamdulillah. Berarti cukup membuli itu cukup kita pasangkan sentensi di pamflet depan ya kan? Kita cukup mengingat untuk kita kan? Berarti sekolah kita tidak digunakan untuk membuli. Apa lagi? Tidak beradab. Tidak beradab. Tidak beradab. Ya boleh, ini saja tidak beradab. Nih. Sudah habis masalahnya kira-kira khusus dalam kelas saat belajar? Sudah. Baik. Kalau sudah, ini banyak sekali masalahnya ya. Ini ada kertas post-it itu, bagi aja dua lembar satu orang, habiskan aja. Mana kertas post-it tadi? Sudah habis? Habiskan aja. Bagaimana kalau sudah selesai menulisnya semua? Baik, kalau sudah selesai, ayo tempelkan ke depan sesuai dengan petunjuk warna yang sudah kita tulis di depan. Ya. Ayo, baru satu tempel terus. Nanti baru kita baca kesepakatan. Ya. Oke, anak sekalian, sekarang mari kita bacakan satu persatu. Kita sepakati jika ada kesamaan daripada bahasa atau kata di sini atau kalimat di sini, kita jadikan satu. Ya. Mana asisten Bapak tadi? Silakan kamu menulis lagi. Jangan bermain HP kecuali ada izin dari guru. Ya. Harus minta izin. Nah, ini siswa harus datang cepat waktu. Jadi jangan bermain HP, ini sudah ada. Nanti bahasanya kita ambil ya. Siswa harus datang cepat waktu, tidak boleh main HP. Ini sudah juga ya kan. Minta izin saat keluar masuk kelas. Ya, minta izin saat keluar masuk kelas. Ini sudah minta izin, ini sudah berarti
Ini ada di saat main HP, di saat apa namanya ini? Main HP tadi ya, mana main HP tadi? Iya ya, main HP saat belajar. Ini ada syarat mengumpulkan HP semua sebelum belajar. Nah, dan juga syarat. Ya, kita cek saja dulu. Ya. Tidur tepat waktu agar bangun lebih awal, jadinya masuk kelas tepat waktu. Berarti di sini masuk kelas terlambat, ya. Ya. Berarti nanti masuk kelas tepat waktu, ya kan? Nanti kita tulis. Kita lihat dulu persamaan katanya. Berarti ada mengerjakan PR, mengumpulkan tepat waktu, bagus. Berarti di sini mana mengerjakan PR tadi? Tidak mengerjakan PR, ya kan? Disiplin waktu, menghargai, menjaga kebersihan, tidak berbicara saat jam pelajaran. Disiplin tadi, mana disiplin? Menghargai, yang termasuk beradab. Apa tadi? Disiplin waktu, termasuk tidak masuk kelas lambat, ya kan? Saling menghargai, jaga adab, menjaga kebersihan. Mana menjaga kebersihan tadi? 2. Ya, jaga kebersihan. Tidak berbicara saat jam belajar. Mana tadi? 4. Oke. Ini saling menghargai ya. Kan? Kemudian ini sudah. Jangan tidur, ini sudah. Menghargai pendapat orang lain, ya kan? Menghargai pendapat orang lain. Sudah tadi kan? Saling menghargai, ya ini sudah ada kesamaan kata kan. Kemudian jika ingin keluar masuk kelas harus minta izin. Masuk kelas tepat waktu, sudah tadi. Minta izin mana? Keluar masuk kelas minta izin, sudah berarti ya. Kemudian disiplin, menghargai sesama. Disiplin, menghargai sesama. Oke. Tidur tepat waktu, tidak tidur saat jam belajar, ya kan? Oke, sudah itu. Agar tidak tidur waktu jam belajar, ya kan? Makan saat jam belajar, ada? Ini sudah solusi mengerjakan PR, sudah. Kemudian berikutnya yang warna peach, minta izin saat keluar masuk, harus menghargai pendapat orang lain, ini sudah. Kemudian menerima nasihat. Menerima nasihat mana tadi? Nomor 1 udah. Menerima nasihat. Saat ingin keluar masuk kelas minta izin. Nomor apa tadi? 5 sudah ya. Kemudian pandai mengatur waktu agar tidak terlambat. Tidak terlambat masuk kelas. Mana tadi? 7 sudah. Minta izin saat ingin keluar masuk kelas. Sudah? Sudah. Berapa? 5. Dah. Oke, warna hijau. Tidak menggunakan HP saat belajar. Sudah ya? Sudah. Ini biar kita keluar semua ini ya. Biar kalian tuliskan. Saat keluar minta izin terlebih dahulu. Keluar masuk minta izin nomor berapa? 5 sudah. Sudah. Kemudian mengerjakan PR. Sudah ya. Kemudian saling menghargai. Nasihat baik dari guru maupun teman. 1 sudah. Saling menjaga kebersihan kelas. Ini makan ini ada. Tidak bermain HP, ini sudah.
Emon? Pak, sudah. Masuk kelas tepat waktu, sudah ya? Mengerjakan PR, dah. Ini sudah. Saling menghargai sesama, jangan berisik saat jam belajar. Oke. Keluar kelas harus minta izin terus nih. Kebersihan. Ini makan bersama, jaga kebersihan. Makan saat jam belajar ya. Oke, dah kamu semuanya nih. Oke, ini sudah keluar masuk. Oke, disiplin. Oke, ini sudah kita dapatkan semuanya solusi atas masalah yang telah kita identifikasikan. Sekarang mari kita sepakati untuk menjadi sebuah keyakinan kelas yang ini menjadi juga peraturan bagi kita untuk kita jalankan secara bersama-sama. Ya, oke. Ini dari kertas post-it ini Bapak akan mengambil sesuai dengan identifikasi masalah. Jadi solusi pada kertas post-it yang telah kalian tulis sendiri. Dah ya. Oke. Yang pertama berarti masalahnya tidak menerima nasihat. Oke, di sini di warna peace tadi ya. Siapa yang nulis ini? Tunjuk tangan. Tangan. Boleh nggak apa-apa? Tunjuk tangan aja. Tunjuk tangan. Oke. Kamu baca. Baca. Bangun aja. Masalah. Baca. Selalu menerima nasihat. Oke. Baca yang keras. Selalu menerima nasihat ataupun pendapat orang lain dimanapun dan kapanpun. Ya, selalu menerima nasihat. Dari sekeliling pendapat orang lain. Dan kemudian solusi yang kedua, siswa tidak menjaga kebersihan. Mana tadi? Warna apa? Tadi sudah ada di sini kan? Siswa tidak menjaga kebersihan. Solusinya bagaimana? Menjaga kebersihan kelas. Itu di warna kuning tadi ya. Menjaga kebersihan kelas. Oke. Kemudian ini bermain HP yang cukup banyak tadi ya. Bermain HP banyak sekali tadi. Ini. Oke, ini warna kuning. Jangan bermain HP saat jam belajar kecuali atas izin guru. Nih ya, siapa tulis tadi? Ya, kamu ya. Jangan bermain HP saat jam belajar ya. Oke. Keempat, berbicara. Ya, nah, siapa nulis lagi? Ya, silakan kamu baca. Ya, tulisannya keluar di sini. Ya, tulis. Tidak berbicara ketika guru sedang menjelaskan. Kemudian keluar masuk kelas tanpa izin. Ini siapa tulis tadi?
Ya, boleh. Nah, baca, bangun. Minta izin saat keluar kelas. Nah, tidak menghargai pendapat orang lain. Nih, siapa nih? Siapa tulis tadi? Boleh. Semua? Ya, baca sendiri. Kita semua baca sendiri. Sepekatan. Saling menghargai dan menerima nasihat sesama murid dan guru. Ya, saling menghargai dan menerima nasihat sesama murid dan menerima nasihat orang lain aja ya, singkat ya. Menerima nasihat orang lain. Kita satukan aja dengan satu ya. Boleh. Terlambat tidur tepat waktu agar bangun lebih awal. Siapa tulis tadi? Siapa tadi? Siapa tadi? Di tangan. Lupa. Ini ada loh. Berarti yang masuk kelas terlambat apa bacakan ya? Ya. Tidur tepat waktu agar bangun lebih awal. Jadinya masuk kelas tepat waktu. Berarti kita singkat saja. Masuk kelas tepat waktu. Itu aja ya. Hemat. Masuk kelas tepat waktu. Oke. Sudah. Kemudian tidur di saat jam belajar. Berarti tidak tidur di saat jam belajar. Bisa ya? Sudah ada tadi ya? Nah, ini. Nah, ini mengerjakan PR. Mengerjakan PR siapa tulis? Siapa? Ayo, dibacakan. Siapa tadi tulisnya? Tepuk tangan coba. Ini apa artinya mengerjakan PR? Mengerjakan PR. Berarti kesepakatan kita mengerjakan PR di rumah, tidak di sekolah. Di sekolah. Ya, ini di sini ya. Yang lain sudah ya, jaga kesukanan sudah. Berarti ini dari 11 masalah yang muncul di kelas kita buat kesepakatan dan peraturan kelas untuk menyelesaikan masalah yang ada di kelas kita ini. Setelah kita kerucutkan, setelah kita musyawarahkan dan kita satukan persepsi kita jadikan satu, kita dapatkanlah keyakinan kelas 8 poin. Ya kan? Poin. Jadi tadi kan ada kesamaan bahasa dan kesamaan kata, kita jadikan satu. Sudah. Yang penting kita semua sudah paham. Sekarang Bapak tanyakan sekali lagi, apakah kalian sudah paham dengan kesepakatan kelas yang kita sepakati hari ini? Paham. Apakah kalian akan taat dan patuh terhadap peraturan atau kesepakatan ya yang kita dapatkan hari ini? Insyaallah ya. Dan ini bukan peraturan berupa hukuman ya, tetapi ini peraturan dalam bentuk kesepakatan dan kesepahaman kita semua untuk menjaga ketertiban kelas supaya proses belajar mengajar kita menjadi aman, nyaman, suasana yang kondusif dan suasana yang menyenangkan. Dan pada akhirnya tujuan atau capaian pembelajaran kita dari hari ke hari di setiap materi bisa tercapai dengan baik. Oke. Untuk
berikutnya sampai hari-hari berikutnya dari hari ke hari, di saat jam belajar dengan Bapak, ini tetap kita ingat-ingat. Dah. Oke, mungkin ada satu kode yang perlu kita sepakati. Bisa mungkin ada kawan kita yang melupakan apa yang bisa kode kita berikan. Ya, mungkin ini untuk Bapak. Bapak katakan halo, berarti kalian sudah paham. Ya, berarti itu kode yang kita sepakati untuk kesepakatan kelas kita, ya kan? Ada kawan kita yang main HP mungkin tidak sengaja, ya kan? Ada yang ngidering HP atau apa, ya kan? Respect dia ya. Respect dia mungkin yang langsung dia ke HP. Mungkin halo, nanti kalau katakan ini langsung respon ya terhadap yang main HP ini ya. Nanti langsung berarti HP langsung disimpan. Itu contohnya ya. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semua. Mudah-mudahan apa yang kita sepakati hari ini dan yang kita dapatkan hari ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita dan menjadi sebuah kesepakatan dan kesepahaman bagi kita. Semoga proses pembelajaran kita ke depan menjadi lancar. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ulfiah Deva dari kelas 1-3. Terima kasih kepada Bapak Faisal Mirza yang telah membuat keyakinan kelas bersama kami di kelas, sehingga membuat pelajaran lebih nyaman, aman, dan menyenangkan. Dengan harapan keyakinan kelas ini, kami bisa patuhi bersama-sama pembelajaran di kelas. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Faisal Mirza. Berhenti. Kenapa kau ambil punya aku? Yang aku nggak tahu punya siapa itu. Kayak mana kau nyuri punya aku nggak bilang aku ambil? Ya kan aku nggak tahu jatuh. Kayak mana ya kau itu? Ya kan aku nggak. Kamu tahu aku kayak mana ya kau itu? Ya kan aku jatuh ambil. Kayak pencuri aja kau ngambil kayak gitu nggak izin. Kenapa nih ngomong pencuri? Nggak ada dia Pak. Dia ambil pulpen saya. Ya udah. Kita ke ruang bapak ntar ya. Iya. Biasakan. Kamu kembali dulu ya. Yuk. Gimana kabar kamu Mirna? Baik. Sudah sarapan nak? Sudah. Sudah sarapan dia. Iya. Kamu tahu nggak bapak panggil kamu di sini? Tahu Pak. Bapak mau sesuatu sama kamu ngobrol ya. Kita duduk di sini saja di ruang bapak biar suasananya lebih tenang dan kita bisa lebih nyaman. Ya. Tadi kan pas bapak lewat, bapak mendengar kamu berbicara kasar dengan teman kamu. Ada apa dengan kamu nak? Saya marah Pak, dia mengambil pensil saya tanpa izin. Saya kesal. Oh gitu. Saya mengerti perasaan. Terus bagaimana dengan perasaan dia kalau kamu berkata kasar seperti tadi? Bagaimana menurut kamu? Mungkin dia merasa sakit hati. Terus kalau dia merasa sakit hati, apa yang bisa kita lakukan hari ini supaya persahabatan kalian kembali normal dan tidak ada rasa lama? Bagaimana menurut kamu? Saya akan minta maaf kepada dia dan tidak akan mengulang hal yang serupa lagi. Kita harus lebih ya, harus berjiwa besar ya. Maaf dia ya. Jadi sekarang kamu boleh kembali dengan belajar ya. Terima kasih ya. Halo, nama saya Mirna. Saya ingin berbagi pengalaman saya ketika mengikuti restitusi bersama Pak Faisal. Pada awalnya saya merasa tidak nyaman ketika diajak berbicara di ruang yang netral. Namun saat Pak
Faisal mulai bertanya tentang kejadian di kelas, saya merasa didengarkan. Pak Faisal benar-benar mendengarkan alasan saya dan menunjukkan empati dengan bertanya bagaimana perasaan saya tentang kejadian tersebut. Pak Faisal membantu saya menemukan cara untuk memperbaiki hubungan dengan teman saya setelah berproses segitiga restitusi ini. Saya merasa lebih dihargai dan berusaha untuk berbicara dengan sopan. Saya belajar bahwa penting memahami dampak tindakan saya dan berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan teman saya. Sekian dan terima kasih.